Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia Pramesti, kelas 2H dengan NIM 205231298. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Giyanti. Berikut penjelasannya. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC. Perjanjian Giyanti yang berlangsung di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah menghasilkan keputusan penting berupa pembagian kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia bertanya kepada saudaranya Pakubuwono II bahwa alih-alih menyebabkan masalah, saya lebih suka bahwa Anda mendapatkan saya pergi sehingga tidak bisa kembali ke Jawa. Setelah diberi 3.000 real, ini adalah untuk ketika prajurit Anda menginginkan sesuatu untuk dimakan. Kau bisa pergi sekarang. Dia berangkat pada malam hari. Sejak itu, perang Mangkubumi dimulai. Ribuan pasukan Belanda dan Jawa meninggal. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755 dan kemudian 2 hari kemudian pada 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk mengelola pembagian atribut keraton. Di antara hal-hal itu adalah keris, yang merupakan pusaka raja diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring waktu, jadi tidak disebutkan. Jadi pembagian wilayah hanya terjadi antara perjanjian panjang. Kesepakatan itu dilakukan selama hampir 20 tahun. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya sengaja acak, sehingga ada banyak daerah yang berdampingan, seperti ada beberapa wilayah Jogja yang dikelilingi wilayah Solo. Begitu juga sebaliknya.
sehingga menyebabkan banyak kebobolan antara kedua negara. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan Prapakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini dibuat di tanah Jawa kembali Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.